Agustus 2011. Ini adalah proses panen larva ikan nila yang dilakukan dari pagi jam 7 sampai jam 10 atau jam 11. Kolam ini luasnya 384 meter persegi, diisi jantan 118 ekor, betina 465, atau perbandingan 1 jantan untuk 3 betina. Panen ini dilakukan terus dengan mengelilingi kolam untuk memaksimalkan larva yang ditangkap. Alat yang digunakan adalah berupa serokan atau net yang halus dan wadah dari ember. Kegiatan ini dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang agar hasilnya atau ikan yang dipanen lebih maksimal. Ini adalah kegiatan dari UPR Cipomi yang ada di Subang, Kalijati, Jawa Barat. Sebenarnya ada cara lain untuk melakukan panen, yaitu dengan melakukan sistem pengeringan kolam, di mana setelah ikan dipasangkan selama 21 sampai 25 hari atau 3 sampai 4 minggu, kemudian ikan dikeringkan, dipanen beserta larva. Dan cara ini adalah cara dengan koleksi larva tanpa mengeringkan atau membuang air. Kita lihat ini adalah mereka terus berputar untuk mengambil larva atau anak ikan nila semaksimal mungkin. Ya, ini adalah hasil tangkapan, hasil larva ikan nila yang sudah dikoleksi. Ini mulai dari jam berapa tadi? Jam 7. Jam 7 sampai jam 12. sampai jam 12 sore ada lagi. Ada. Jadi proses panen ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi jam 7 sampai jam 12 dan sore jam 2 sampai jam 5. Pulang jam 5 sampai ngepak. Nah, sampai ngepak. Setelah itu kemudian adalah proses perendaman ikan nila dengan menggunakan hormon 17 alfa MT. Ini adalah, kita lihat larva dari ikan nilanya. Itu diayak yang gede. Nanti setelah itu ini akan disortir atau diayak lagi, Iya. untuk memisahkan ikan yang ukuran besar, ukuran yang sedang, dan ukuran yang kecil.
Ini adalah Kang Ipei, pemilik kolam pembenihan ikan nila di Citomi, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kang Ipei mau tanya itu, ini perbandingan jantan dan betina berapa ya? Ini perbandingan jantan dan betinanya yang di sini 1:3. Jantan 1, 3 ekor betina. Satu bulan dari satu betina itu bisa hasilkan berapa banyak ya? Dari satu betina itu bisa menghasilkan rata-rata 800 ekor larva Per bulan? per bulan. Dari satu kali siklus pemijahan. Satu siklus pemijahan. Ini dipelihara di kolam ini berapa lama ya? Katakanlah masuk tanggal 1. Ya. Kemudian dikeringkan berapa lama ya? Ini masuk tanggal 1. Kalau misalkan masuk tanggal 1, itu tanggal 23 udah habis masa pemijahan. Nah, baru kita orotin kolamnya tanggal 24, kita ambil ikannya untuk diistirahatkan. Oh, sebulan sekali ya? Ya, betul. 24 hari sudah habis, ikan sudah harus di-resting. Tidak harus dipindahkan umur 24 hari. Ada jeda waktu sekitar 6 hari di dalam waring untuk diistirahatkan induknya. Ya, ini apa namanya? Pada saat ikan dipasangkan sekitar 10 hari atau 12 hari kemudian kan baru mulai panen ya, atau gimana? Sesudah dipasangkan biasanya terjadi pemijahan sekitar 1 minggu, bikin sarang gitu kan, sampai akhirnya hari ke-10 terjadi pemijahan. Itu telurnya sudah ada di mulut, baru sekitar 11 sampai 15 hari larva sudah mulai keluar. Oke, larva sudah mulai keluar, tapi induk tetap dikasih makan atau gimana? Induk tetap dikasih makan. Berapa kali sehari? Porsinya tetap, misalkan sehari 2 atau 3 kali tetap, cuman porsi makannya dikurangi. Oh, pakai makannya pakan tenggelam, pakan apung? Pakan apung. Pakan apung. Baik, Kang Ipei, ini proses panen ini dilakukan sehari berapa kali ya panen larva ini? Panen larva ini sehari dari jam 7 atau jam 8 itu ya, maksimal jam 11 atau jam 12 sudah beres. Sudah beres. Kemudian sore ada panen lagi nggak? Sore biasanya tidak ada panen. Biasanya kita langsung packing. Oh, langsung packing. Iya. Jadi karena kalau sore itu biasanya air sudah mulai hangat. Air sudah hangat ya? Iya. Jadi sebaiknya panen dilakukan itu pagi hari jam 7 sampai jam 10 ya? Iya, betul. Oke. Kemudian setelah dipanen, ini kan ada perendaman hormon. Perendaman hormon itu dosisnya berapa cc atau berapa miligram per liter dan berapa lama direndam? Itu dosisnya 0,025 miligram, betul. Dicampur dengan alkohol. Iya. Alkohol berapa lama ya? Berapa banyak? Alkohol sekitar 10 cc. 0,025 miligram, 0,025 miligram, alkohol 10 cc. Plus air 10 liter. Air 10 liter. Ya, itu direndam selama 6 jam. Larvanya berapa banyak? Larvanya 25.000 ekor. 25.000 ekor. Itu larva umur berapa lama, Kang Ipei? Itu 1 sampai 3 hari umurnya. Oh, umur 1 sampai 3 hari ya? Iya, betul. Setelah direndam gitu selama 6 jam, tadi dosisnya 0,025 miligram per 10 liter air, itu ditebar ke kolam mana ya? Itu ke kolam petani plasma yang sudah disiapkan kolam pendederannya. Panen sampai ukuran sekilo 100 atau gimana? Panen sampai ukuran sekilo 100 atau 10 gram. Kemudian pada musim kemarau sama musim hujan ada beda nggak, Kang Ipei? Produksi larvanya, kebanyakan musim hujan atau kemarau nih? Kebanyakan musim hujan, kalau biasanya kebanyakan itu. Kalau peralihan musim kemarau ke musim hujan ke musim kemarau terjadi penurunan pemijahan larva. Kemudian di makanan induk sendiri ada pemberian itu nggak? Pemberian vitamin atau vitamin C supaya telurnya atau otaknya banyak?
Ya biasanya kita pemberian vitamin C ataupun vitamin E dicampur dengan cod liver oil. Biasanya seperti itu. Itu tujuannya tadi untuk menaikkan jumlah telur atau seperti apa nih? Satu untuk menaikkan jumlah telur, dua untuk kualitas telur. Nah, induknya biasanya kalau udah besar, semakin besar, biasanya telurnya semakin banyak. Nah, dengan pemberian itu tambah banyak dan kualitasnya itu lebih bagus telurnya itu. Iya. Oke, jadi ini induk katakanlah saya mulai pakai sekarang mulai Agustus. Itu berapa lama kemudian bisa istirahat induk itu? Setelah dipakai apa 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Biasanya satu siklus pemijahan itu selama 24 hari. Itu terjadi pemijahan. Nah, sesudahnya diistirahatkan 1 minggu. Istirahat 1 minggu. Ya, baru sesudah istirahat 1 minggu kita pijahin kembali. Selama istirahat itu dikasih makan normal, apa istirahat juga makan tuh gimana nih selama istirahat induknya? 1 minggu itu biasanya 2 hari dipuasakan, 3 hari pemberian makan, 2 hari dipuasakan lagi. Oh, Baru dimasukin ke kolam. jadi selama diistirahat 2 hari, setelah panen itu istirahat, Puasa, ya, istirahat atau puasa, kemudian 3 hari kemudian dikasih makan, makan. 2 hari sebelum dipasangkan, 1 jantan 3 betina, puasa lagi. Puasa lagi. Ah. Itu tujuannya untuk menyeragamkan pemijahan. Oh, kemudian 2 hari puasa waktu tebar tadi dikasih makan lagi berapa lama? Pas sudah dimasukin, Ya, baru 1 hari kemudian baru di oh, hari ada. keduanya. Ya, hari kedua ada jeda waktu, jadi waktu tebar pun ada masa istirahat ngasih makan begitu. Ya betul, karena ada waktu pemindahan dari kolam istirahat, dari kolam resting atau pada masa resting di waring itu ada masa pemindahan dari kolam resting ke kolam pemijahan, sehingga itu biasanya terjadi stressing. Nah, untuk itu maka dipuasakan 1 hari, hari itu tidak diberikan makan. Ini kedalaman air berapa ini Kang Ipe? Dalam air kolam ini? Air kolam ini maksimal 80 cm. 80 cm. Iya, kalau di kolam ini mungkin sekitar 70 cm. Idealnya yang bagus itu kedalaman air berapa senti Kang Ipe? 70 sampai 80 cm. Jadi dia kolam air yang bagus untuk pemijahan adalah 70 sampai 80 cm. Sekarang ada beda nggak kalau dasarnya itu berlumpur sama dasarnya itu berpasir? Beda. Yang Ada bagus beda. yang mana? Yang bagus itu memang tidak terlalu berlumpur, tidak terlalu berpasir. Yang bagus itu seperti itu. Kalau dua-duanya terlalu banyak lumpur, kualitas telurnya biasanya jelek. Terjadi ada pengikatan pas waktu pemijahan itu, ada penyemprotan telur. Biasanya kalau terlalu banyak lumpur, si telurnya itu nanti terbalut Oleh lumpur. Jadi kalau lumpurnya banyak atau claynya tinggi, itu akan mempengaruhi proses pembuahan. Jadi Ya, telurnya itu akan diselimuti oleh lumpur. Betul. Sehingga seperti sperma tidak melakukan pembuahan dengan sempurna. Betul. Kemudian apakah waktu persiapan airnya ini, air kolam ini ada pemupukan nggak? Pemupukan atau pakai urea atau pupuk pupuk organik? Bisa apa itu? Jadi nanti kita tergantung lihat dulu kualitas tanahnya. Kalau sudah kering, terus airnya hijau bagus, itu tidak memerlukan lagi pupuk. Pupuk ya. Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan biasanya kita itu 3 siklus baru pemupukan. 3 siklus masa pemijahan biasa terjadi pemupukan. Jadi Januari ada pemupukan. Nah, berarti bulan 4 itu harus ada pemupukan lagi. Ada pemupukan susulan ya. Ini kan ada turun di kolam seperti ini di air. Ya. Apakah ini tidak mempengaruhi kekeruhan air? Biasanya memang mempengaruhi kekeruhan air. Kalau tidak berpengalaman, itu biasanya si larvanya itu mabuk. Caranya gimana biar apa pelan-pelan apa gimana? Ya pelan-pelan tapi santai gitu, santai gitu, jalan keliling gitu.
Terus air harusnya dibesarin, di sana kan ada air, pemasukan harus besar. Oh, jadi pada saat mereka turun tuh air itu ada yang masuk begitu ya? Air harus ada yang masuk, air dibesarin. Oh, Gitu. iya. Dan juga untuk mengelilinginya itu hati-hati gitu, pelan-pelan, Pelan-pelan. nggak terlalu diubek gitu. Diubek kalau orang sudah bilang diubek. Setelah dipanen itu ditampung di mana ya? Ini waring penampungannya di sini. Ini adalah waring penampungan. Jadi setelah dipanen, panen keliling tadi, kemudian larva hasil panen itu dikumpul di waring penampungan. Ini disortirnya di mana nih? Ini sortirnya di sini. Nah, ini adalah waring buat sortir sebetulnya. Ada untuk memisahkan antara ikan yang ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Jadi setelah dipanen, kemudian larva itu dimasukkan ke dalam waring ini. Kita lihat di bagian bawahnya ada waring atau net yang agak kasar, sehingga ikan yang kecil itu bisa keluar. Nah, sementara yang ini adalah kolam resting atau istirahat setelah 3 atau 4 minggu digunakan. Ini kemang sadang, kemang air, tanyain. Itu ohi, ohi. Ya duka, ya tahu tanyain. Ya udah nanti ngurusin pulang. Kalau nggak gini, kalau ibu nggak berhasil, kalau telepon ayah, nanti ayah ngurusin pulang. Ya. Sidol. Dan selama penampungan, air tetap diharuskan untuk mengalir, untuk memberikan suplai oksigen atau suplai air yang cukup selama ikan itu ditampung di waring. Seperti ini. Ini air juga harus dialirkan ke tempat penampungan untuk memberikan kesegaran terhadap larva atau bibit ikan nila yang kita sudah panen. Pastikan bahwa karena ikan dipelihara dengan kepadatan tinggi, pastikan adalah suplai oksigen atau pergantian air mutlak harus dilakukan untuk mencegah kekurangan oksigen dari ikan yang ditampung terlalu padat, untuk menghindari kematian selama penampungan. Setelah penampungan ini akan dilakukan perendaman dengan hormon 17 alfa MT dengan dosis 0,025 mg dicampur dengan alkohol 10 cc untuk 10 liter air selama 6 jam, dengan jumlah larva yang kita rendam adalah 20 sampai 25.000 ekor. Baik, Kang Ipe mungkin ada saran-saran atau masukan-masukan. Katakanlah kalau saya adalah seorang pembenih pemula begitu, bagaimana saran-sarannya supaya berhasil dalam memijahkan atau mengawinkan ikan begitu. Kalau untuk masalah pemijahan di ikan nila, yang perlu diperhatikan adalah kualitas air. Apakah airnya terlalu bening, terlalu hijau, atau tengah-tengah. Iya. Itu kualitasnya sangat menentukan untuk nanti dianya itu untuk pemijahan. Nah, sekarang katakan airnya hijau misalnya, terlalu hijau. Iya. Itu kalau terlalu hijau bagus apa tidak? Atau dari tadi terlalu hijau sedang sama airnya jernih, itu yang bagus yang mana? Yang airnya itu warna airnya sedang, nggak terlalu hijau, nggak terlalu bening. Kalau terlalu hijau biasanya dikasih apa ya? Biasanya kalau terlalu hijau itu airnya harus dikuras. Oh, dikuras ya? Harus dikuras, dikasih